Sunan Abu Dawud nomor hadis 64. Haddatsana bercerita pada kami Abu Dawud Sopo Musa bin Ismail Musa bin Ismail. Haddatsana bercerita pada kami Musa Sopo Hammadun Hamad. Ini iwalah atau istilah Jawanya ganti guru. Wa haddatsana dan bercerita pada kami Abu Dawud Sopo Abu Kamilin Abu Kamil. Haddatsana bercerita pada kami Abu Kamil Sopo Yazid Yazid, yakni menghendaki dia Yazid, dia Abu Kamil ya, Ibna Zurai'in pada Ibna Zurai'. Artinya Yazid yang dimaksud di sini adalah Yazid anaknya Ibnu Zurai'. An Muhammad ibni Ishaq dari Muhammad bin Ishaq. Artinya apa? Hamad ini adalah Hamad bin Salamah dan Yazid bin Zurai'. Keduanya meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq. Jadi dalam hadis ini Muhammad bin Ishaq punya dua murid. Pertama adalah Hamad bin Salamah, yang kedua adalah Yazid bin Zurai'. An Muhammad ibni Ja'far dari Muhammad bin Ja'far. Jadi Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far. Perhatikan ya. Jadi Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far. Qala berkata Sopo Abu Kamil. Abu Kamil ini ya, Ibnu Zubair. Ya, Ibnu Zubair. Artinya kalau di sanadnya Abu Kamil Muhammad bin Ishaq itu mendengar dari apa? Muhammad bin Ja'far bin Zubair. Jadi disebut nama kakeknya. Ya. Jadi dalam sanadnya tidak ditulis Muhammad bin Ja'far, tapi ditulis Ibnu Zubair. Gitu ya. Maksudnya adalah dalam sanadnya Abu Kamil menyebut sanadnya sampai Muhammad bin Ishaq. Lah Muhammad bin Ishaq itu adalah muridnya Ibnu Zubair. Jadi tidak ditulis Muhammad bin Ja'far, tapi ditulis Ibnu Zubair. Lah Ibnu Zubair dari Ubaidullah bin Abdillah. Sedangkan untuk sanadnya Musa bin Ismail dari Hamad, ya, sanadnya itu ditulis sampai Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ja'far. An Ubaidillah bin Abdillah. Nah, apa beda antara Muhammad bin Ja'far dan Ibnu Zubair? Ini sama saja. Jadi orangnya sama. Cuma begini, dalam sanadnya Abu Kamil, jadi Muhammad bin Ja'far itu dinisbatkan ke kakeknya. Jadi nama kakek disebut. Ya. Jadi Muhammad bin Ja'far bin Zubair gitu. Lah, kalau dari sanadnya Muhammad bin Ismail
dari Hamad itu cuma dinisbatkan ke bapaknya. Jadi cuma ditulis Muhammad bin Ja'far. Begitu saja. Itu ya. Itu pengertiannya seperti itu. Jadi Abu Kamil di dalam riwayatnya menulis ya, Muhammad bin Ja'far bin Zubair. Jadi nama kakeknya Muhammad atau bapaknya Ja'far itu ditulis, yaitu Zubair. Sedangkan di sanadnya Musa bin Ismail hanya ditulis Muhammad bin Ja'far. Nama Zubair, nama kakeknya tidak disebut. An Ubaidillah dari Ubaidillah ibni Abdillah bin Abdillah ibni Umar bin Khattab. Nah ini ya. Jadi Ubaidillah bin Abdillah bin Umar. Nah ini bin Khattab. An Abih dari bapaknya Ubaidullah. Bapaknya Ubaidullah adalah Abdullah bin Umar. Nah Abdullah bin Umar ini adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku suila ditanya siapa Rasul anil ma tentang air yakunu yang ada apa air fil falah di tanah terbuka. Jadi di luar ruangan, entah di padang pasir atau di mana. Jadi falah itu adalah al-ardu lama afiha. Jadi suatu wilayah yang jauh dari pemukiman, yang mana air ya hanya itu, nggak ada air yang lain. Nah jamak falah itu fala. Fadzakaro maka menuturkan siapa Abu Dawud maknahu pada maknanya hadis yang awal. Artinya hadis nomor 64 ini sama pengertiannya dengan hadis nomor 63 di atasnya. Hadasana Musa ibnu Ismail, hadasana Hamad Ahbarona Asim ibnul Mungdir an Ubaidillah bin Abdillah ibni Umar. Ya, dari Ubaidillah bin Abdillah bin Umar. Sanadnya mirip ya. Cuma kalau ini muridnya Ubaidullah adalah Asim bin Mungdir. Kalau di hadis atas muridnya Ubaidullah adalah Muhammad bin Ja'far bin Zubair. Qala berkata Ubaidullah, hadasani bercerita ni padaku sopo abi bapakku. Bapaknya Ubaidullah adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku qala bersabda siapa? Rasul. Idakana ketika ada opo alma'u air iku kullata ini dua kulah. Jadi kulah itu wadah yang besar ya. Wadah yang besar satu terus ditambah satu lagi berarti dua. Ya, untuk perkiraannya ada yang menganggap ya sekitar 200 liter dua kulah itu. Nah, kata kulah ini juga pernah disebut oleh Nabi pada saat beliau menceritakan Mi'raj. Jadi ada Isra, ada Mi'raj. Nah, pada saat Nabi Mi'raj di langit sana ketemu dengan Sidratul Muntaha. Ya kan? Sidratul Muntaha itu
Sidrah artinya adalah pohon bidara, muntaha artinya tempat sampai. Nah, kalau sidrah di dunia buahnya kan kecil, nah, paling ini setengah jempol ini kan. Cuma kalau sidratul muntaha pohonnya memang mirip bidara, tapi buahnya besar. Ya, seperti kilal. Nah, kilal itu ya wadah yang besar yang masyhur di kalangan ahli Hijaz. Ya. Jadi saking masyhurnya Rasulullah mengibaratkan besarnya buah Sidratul Muntaha itu besar-besar, tidak kecil-kecil seperti di dunia, itu tidak. Nah, kita kembali lagi ketika air itu dua kulah, fa'inahu maka sesungguhnya air, iku layan jus tidak najis apa air. Jadi selama kurang lebih itu dua kulah volumenya, maka tidak najis. Ya. Jadi ini bisa layan jus dengan jim yang di doma, bisa dengan jim yang di fathah yunajis. Nah itu tidak najis itu merupakan pengertian dari hadis sebelumnya. Jadi air itu kalau dua kolah itu tidak membawa najis. Qala berkata sopo Abu Dawud, Hamad ibnu Zaid utawi Hamad bin Zaid, dalam sanadnya ini gurunya Musa bin Ismail. Hamad ini adalah Hamad bin Zaid, iku wakofahu, memaukufkan siapa Hamad bin Zaid hu pada hadis an Asim dari Asim. Jadi Hamad bin Zaid memaukufkan hadis ini, ya, tidak menyampaikan sanadnya sampai ke Rasulullah, tapi hanya kepada Abdullah bin Umar, yang mana Hamad itu meriwayatkan dari Asim bin Mundhir. Tapi ya perlu diketahui bahwa hadis tentang dua kulah itu sahih. Ya, walaupun di hadis nomor 65 ini oleh Hamad bin Zaid hanya dimaukufkan, sanadnya tidak disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.